Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di Cerita Mencekam. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan bahagia sepanjang hari. Langit sore di desa Karangturi terlihat muram, seakan menyembunyikan sesuatu di balik awan-awan kelabu yang menggantung rendah. Di kejauhan, Gunung Slamet berdiri megah dengan lereng-lerengnya yang tertutup kabut tebal. Arga, mahasiswa semester akhir jurusan geografi dari Yogyakarta, sedang duduk di teras rumah kepala desa sambil menyeruput kopi hitam panas yang disediakan oleh Pak Darmo. "Mas Arga benar-benar niat mau mendaki ke lereng sebelah utara?" tanya Pak Darmo sambil menatapnya dengan serius. Suaranya berat, dan nada bicaranya mengandung rasa khawatir yang tidak ditutupi. Arga mengangguk pelan, senyumnya tetap mengembang meski ia bisa merasakan ketegangan dari si empunya rumah. "Iya, Pak. Saya dengar di sana ada kawasan hutan yang belum terpetakan secara rinci. Saya ingin membuat jurnal untuk tugas akhir saya. Sekalian eksplorasi tempat-tempat yang belum banyak dijamah." Pak Darmo meletakkan cangkirnya, lalu bersandar. "Lereng itu bukan tempat biasa, Nak. Warga sini menyebutnya Tanah Kelam. Ada sebuah makam tua di sana, tertutup oleh batu besar dan akar-akar pohon. Tak seorang pun berani menyentuhnya. Tempat itu bukan cuma angker, tapi juga dijaga." "Dijaga?" Arga mengernyitkan dahi. "Oleh siapa?" "Bukan manusia," jawab Pak Darmo pelan. "Roh tua. Dulu, waktu saya kecil, ada yang nekat mendekat. Dia pulang dengan mata kosong, tak lagi bisa bicara. Cuma duduk dan tertawa sendirian sampai akhirnya meninggal 2 bulan kemudian." Arga diam sejenak, mencoba membaca apakah cerita ini hanya bagian dari mitos desa biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam. Tapi nalurinya sebagai petualang dan penulis lepas berkata lain, ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Cerita Pak Darmo malah membuatnya semakin tertarik. "Kalau memang tempat itu benar-benar misterius," kata Arga sambil menatap ke arah Gunung Slamet yang mulai tertelan senja, "justru itu yang menarik. Saya akan hati-hati, Pak. Nggak akan sembarangan." Pak Darmo menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia harus mencegah lebih keras atau membiarkan pemuda itu menemukan sendiri bahayanya. Tapi pada akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. "Malam ini jangan keluar rumah," katanya. "Kalau kau memang tetap ingin naik besok pagi, pastikan berdoa dulu. Jangan lupakan siapa yang lebih tua di atas gunung itu." Arga hanya tersenyum, tidak menanggapi dengan serius. Ia menganggap peringatan itu adalah bagian dari kearifan lokal yang sudah biasa ditemuinya di desa-desa yang pernah ia datangi. Malam pun tiba dengan cepat. Angin malam Gunung Slamet berhembus pelan tapi membawa hawa dingin yang menusuk. Di kamar yang dipinjamkan oleh Pak Darmo, Arga mulai menyiapkan peralatan pendakiannya. Tenda kecil, alat dokumentasi, serta jurnal kulit yang biasa ia pakai untuk mencatat pengalamannya. Sekitar pukul 11 malam, saat suara jangkrik menguasai suasana dan suara manusia nyaris tak terdengar, Arga akhirnya merebahkan diri. Tapi tidurnya tak lama tenang. Ia berada di sebuah ladang luas yang diselimuti kabut pekat. Langit berwarna merah darah, dan tanah tempatnya berpijak terasa hangat seakan membara. Tak ada suara, hanya desir angin yang membawa bau besi karat dan dupa terbakar. Di kejauhan, berdiri seorang pria tinggi mengenakan baju besi kuno. Wajahnya tidak jelas, tetapi sorot matanya, mata merah menyala yang menembus kabut, mengunci pandangan Arga. Pria itu tak bergerak, hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan yang terlihat seperti bayangan hitam tak berujung. Dari hutan itu, terdengar jeritan pelan, seperti suara puluhan orang memohon tolong dalam waktu bersamaan. Arga ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap, sampai akhirnya sosok itu mengangkat pedang besar dari punggungnya dan mengayunkannya ke arah Arga. Arga terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya, padahal udara di kamarnya menusuk tulang. Ia menatap sekeliling, mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi, batinnya. Tapi saat ia melirik ke arah jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di luar,
Di bawah cahaya bulan pucat, ada jejak kaki berlumpur mengarah dari kebun menuju jendela kamarnya. Tapi tidak ada satupun suara langkah terdengar semalaman. Dengan tangan gemetar, Arga menutup gorden perlahan. Untuk pertama kalinya sejak ia memutuskan datang ke desa ini, ia merasa keraguan menyelinap di dalam dadanya. Namun rasa penasaran tetap lebih kuat. Besok pagi, ia akan mendaki. Makam itu harus ditemukan. Pagi hari di desa Karangturi selalu dimulai dengan kabut tipis dan suara ayam jantan bersahut-sahutan. Namun pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga, yang sudah bangun sejak fajar, bersiap dengan perlengkapan mendakinya. Di luar, dua temannya, Rani dan Fikri, sedang menunggu sambil mengecek ransel dan logistik. Mereka berdua adalah teman satu kampus Arga dan sering ikut dalam ekspedisi lapangan. "Lo yakin ini aman, Ga?" tanya Rani sambil menarik jaketnya rapat-rapat. "Warga sini pada ngomong tempat itu terkutuk." "Loh?" Arga mengangguk, meski ragu kecil masih tersisa dalam dirinya. "Justru karena itu, kita bisa jadi orang pertama yang mendokumentasikan keberadaan makam itu. Belum tentu tempat ini seangker yang dibilang. Paling juga mitos lokal buat nakut-nakutin orang." Fikri menimpali sambil memasang pelindung lutut. "Ya udah, kalau dapat foto batu nisannya aja, bisa jadi konten bagus juga buat jurnal Arga dan dokumentasi ekspedisi kita." Dengan semangat petualang yang masih menyala, mereka bertiga mulai menyusuri jalur pendakian ke lereng utara Gunung Slamet. Jalurnya jarang dilewati pendaki umum. Tanah basah dan pohon-pohon tua menjulang tinggi, menciptakan suasana gelap meski hari sudah siang. Beberapa jam mereka berjalan dalam diam, hanya suara langkah, napas, dan gemerisik daun yang menemani. Rani sesekali mencatat koordinat dengan GPS, Fikri mengambil video pendek, sementara Arga fokus pada peta kuno yang ia temukan dari arsip perpustakaan daerah. "Arah sini," ujar Arga, menunjuk ke jalur kecil yang hampir tertutup semak. "Kita harus keluar jalur utama, sekitar 200 meter ke arah timur laut." Jalur yang mereka ambil terasa semakin aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya sunyi dan rasa berat yang menggantung di udara. Bahkan Rani, yang biasanya cerewet, mulai diam dan menunduk. Setelah 1 jam berjalan menyusuri hutan yang semakin rapat, mereka akhirnya menemukannya. Di tengah semak belukar dan akar pepohonan yang melingkar seperti ular mati, berdiri sebuah batu besar setinggi dada orang dewasa. Batu itu menjulang tegak, sebagian tertutup lumut tebal dan sulur-sulur tanaman yang membelit erat. Di permukaannya, terlihat guratan samar seperti huruf-huruf kuno, dan sebuah celah kecil di bagian bawah yang nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. "Ini dia," bisik Arga, matanya berbinar. "Ini pasti makamnya." Rani mundur beberapa langkah. "Tempat ini nggak enak, Ga. Rasanya berat banget. Seolah dia nggak mau kita di sini." Fikri mencoba menyentuh batu itu. Dingin banget, kayak logam. Padahal ini batu. Ya. Arga mendekat, menyibak tanaman yang menutupi sebagian permukaan batu. Ia menemukan simbol yang mencolok, sebuah lingkaran dengan 4 garis mengarah keluar, mirip kompas, tapi dengan lambang mata di tengahnya. "Aku pernah lihat ini di naskah kuno kerajaan Karangwulung," gumam Arga. "Simbol penjaga gerbang." Dengan hati-hati, ia memasukkan tangannya ke celah kecil di bawah batu. Ia meraba-raba, lalu merasakan sesuatu seperti tuas logam. Dengan satu hentakan kuat, ia menarik tuas itu. Terdengar suara gemeretak berat dari dalam batu. Tanah di bawah kaki mereka bergetar halus, seperti detak jantung yang baru saja terbangun. Angin kencang berhembus dari balik celah batu, membawa aroma tanah basah yang tercampur dupa dan sesuatu yang lebih tua, aroma kematian yang tak bisa dijelaskan. Rani menjerit kecil saat akar-akar di sekitar batu tiba-tiba mulai melonggar, seolah melepaskan diri dari permukaan makam. Batu besar itu perlahan tergeser, menampakkan lubang sempit menuju bawah tanah. Di dalamnya gelap gulita, dan udara yang keluar dari dalam terasa dingin seperti napas makhluk purba.
Apa ini lorong? Tanya Fikri sambil mundur sedikit. Kayak ada ruang bawah tanah. Arga berjongkok, menyorotkan senter ke dalam. Tangga batu menurun ke kedalaman yang tidak terlihat dasarnya. Kita nggak bisa masuk sekarang, katanya, meski suaranya bergetar karena kegirangan dan sedikit takut. Tapi ini penemuan besar. Kita harus dokumentasikan dulu. Ini bukti bahwa makam itu benar-benar ada. Ia mengeluarkan kamera dan mulai mengambil gambar. Rani masih berdiri menjauh. Kedua tangannya menggenggam liontin kecil yang digantung di lehernya. Hadiah dari ibunya, katanya, untuk perlindungan. Saat Arga mengambil gambar terakhir, tanah kembali bergetar. Kali ini lebih kuat. Angin dingin bertiup deras, membuat pepohonan di sekeliling mereka bergoyang keras. Tiba-tiba, dari dalam lorong, terdengar suara bisikan. Pelan, nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Lepaskan aku. Rani menarik Arga. Sudah, kita harus pergi sekarang. Tempat ini bukan cuma makam, ini penjara. Namun Arga masih berdiri terpaku. Matanya terpaku pada lorong gelap, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Bahkan Fikri, yang biasanya santai, kini pucat pasi. Tanpa kata, mereka menutup celah batu sebisanya dan segera meninggalkan tempat itu. Tapi sesuatu telah terlepas. Mereka tidak tahu pasti apa, tapi udara hutan tidak lagi sama. Langkah mereka terasa berat saat menyusuri jalur kembali. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan matahari tertutup awan gelap yang menggantung seperti bayangan. Bahkan suara alam menghilang. Tak ada jangkrik, tak ada burung. Hanya desiran angin yang membawa bisikan-bisikan asing yang belum mereka pahami. Saat mereka mencapai jalan desa, Fikri menghentikan langkahnya. Lihat, katanya pelan, menunjuk lengannya yang merinding. Lihat ini. Di kulit lengannya, tampak guratan samar seperti simbol yang ada di batu nisan tadi. Tapi mereka tidak ingat Fikri menyentuh simbol itu secara langsung. Arga menatap simbol itu dalam diam. Dada kirinya terasa berat. Seolah-olah makam itu tidak ingin ditinggalkan begitu saja. Mereka tidak tahu bahwa sejak celah itu terbuka, sesuatu yang lama terkubur telah terbangun. Dan ia tidak akan tidur lagi. Langit mendung menyelimuti desa Karangturi ketika Arga, Rani, dan Fikri akhirnya kembali dari pendakian. Pakaian mereka penuh lumpur, sepatu tergores batu dan ranting tajam, dan wajah mereka menyeratkan lelah bercampur resah. Masing-masing dari mereka membawa beban yang tak tampak, bukan sekadar keletihan fisik, tapi juga tekanan mental yang tak bisa dijelaskan. Saat melewati gapura desa, hal pertama yang mereka perhatikan adalah suasana yang aneh. Biasanya, penduduk desa akan menyapa siapapun yang lewat, terutama tamu dari luar. Namun pagi itu, desa terasa sunyi. Rumah-rumah tertutup rapat, dan hanya suara tangisan bayi samar yang terdengar di kejauhan, panjang dan menyayat, seperti rintihan yang tak berujung. Kenapa sepi banget, ya? Bisik Rani, matanya menyapu rumah-rumah di kiri dan kanan. Kemarin desa ini masih ramai. Kayaknya semua orang di dalam rumah, jawab Fikri pelan. Kita ke rumah Pak Darmo dulu aja. Mungkin beliau tahu ada apa. Mereka bertiga mempercepat langkah ke rumah kepala desa. Namun, saat melintas di jalan utama, mereka mendapati pemandangan pertama yang mengguncang hati. Beberapa ekor ayam tergeletak mati di halaman rumah warga. Lehernya patah, mata terbuka, dan lidah menjulur seolah mereka mati dalam ketakutan. Anehnya, tidak ada bekas luka atau darah, seperti mati karena syok mendadak. Rani berhenti di depan kandang ayam salah satu rumah dan menutup mulutnya. Ini enggak wajar. Udah pasti bukan predator, Arga menambahkan. Enggak ada bekas cakaran atau gigitan. Tapi kenapa bisa mati bareng-bareng gini? Saat mereka sampai di rumah Pak Darmo, pria tua itu sudah menunggu di depan pintu. Raut wajahnya suram, matanya merah seperti kurang tidur. Ia tidak menyambut mereka dengan hangat seperti sebelumnya. Sebaliknya,
Ia berdiri dengan tangan bersedekap dan menatap tajam. "Kalian naik ke lereng itu, kan?" tanyanya tanpa basa-basi. Arga menelan ludah, merasa lehernya kering. "Iya, Pak. Kami menemukan makam itu." Pak Darmo menutup matanya sebentar, lalu menarik napas dalam. "Aku sudah bilang, tempat itu bukan untuk kalian. Sejak tadi malam, desa ini berubah. Ayam-ayam mati, bayi-bayi menangis tak berhenti, dan pagi ini, hujan turun hanya di satu tempat, di sawah milik almarhum Pak Surip. Dan hanya di sana. Tanah lain kering, tapi tempat itu diguyur hujan deras dari langit yang bahkan tak berawan." Rani dan Fikri saling berpandangan. Keanehan demi keanehan itu bukan lagi kebetulan. "Kami enggak bermaksud macam-macam, Pak," ujar Arga pelan. "Kami hanya ingin mendokumentasikan situs sejarah." "Situs sejarah?" Pak Darmo hampir membentak. "Itu penjara kuno, Nak. Penjara untuk roh yang tidak bisa dikubur di tanah biasa. Panglima pengkhianat itu dihukum karena menolak tunduk kepada raja dan membuat perjanjian dengan roh hutan demi kekuatan. Makam itu bukan kuburan, itu segel." Seketika suasana jadi tegang. Fikri terlihat semakin pucat, dan Rani menggenggam lengan Arga erat. "Kalian harus bertanggung jawab," lanjut Pak Darmo, nadanya lebih tenang tapi tak kalah menusuk. "Jika benar sesuatu telah terlepas, maka bukan hanya kalian yang akan menerima akibatnya. Seluruh desa ini bisa terkutuk." Mereka bertiga pulang ke penginapan kecil tempat mereka menginap, tak banyak bicara selama perjalanan. Arga terus memikirkan apa yang telah mereka lakukan. Ia yakin, sebelumnya, ia hanya membuka celah kecil. Tapi bagaimana jika itu cukup untuk membangunkan sesuatu? Malam itu turun dengan cepat. Udara menjadi lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Angin berhembus kencang meski pohon-pohon di luar nyaris tak bergerak. Rani duduk di ranjang, memandangi liontin kecil di lehernya yang sejak siang terasa lebih berat dari biasanya. Fikri berada di kamar sebelah, mengeluh sakit kepala dan mual. Ia tidak makan malam. Tubuhnya panas, tapi bukan karena demam biasa. Suhu tubuhnya naik turun secara tidak wajar. Sekitar pukul 2 dini hari, Rani terbangun karena suara langkah pelan di luar jendela kamarnya. Awalnya ia mengira itu kucing. Tapi suara itu terlalu berat untuk seekor binatang kecil. Dengan jantung berdetak cepat, ia mendekat ke jendela dan mengintip perlahan. Di belakang rumah, di bawah cahaya bulan yang samar, berdiri sesosok perempuan. Jubahnya putih, panjang, melambai ditiup angin. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Tapi yang membuat Rani nyaris menjerit adalah, sosok itu tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas rumput. Sosok itu perlahan menoleh ke arah jendela, seolah menyadari dirinya sedang diperhatikan. Wajahnya separuh hancur, kulit mengelupas, dan matanya hitam legam seperti sumur tak berdasar. Rani langsung menjatuhkan tubuh ke lantai, menahan napas, memejamkan mata sambil menggenggam liontin erat-erat. Ia tidak tahu berapa lama ia berbaring di sana. Saat berani mengintip lagi, sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya, wajah Rani tampak pucat. Ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada Arga, yang juga tidak tidur semalaman karena mimpi buruk yang terus berulang. Kabut, suara jeritan, dan sosok pria dengan pedang besar memanggil namanya. Mereka bertiga akhirnya kembali ke rumah Pak Darmo. Suasana desa semakin mencekam. Penduduk mulai berbisik, menatap mereka dengan tatapan curiga dan takut. Salah seorang ibu bahkan terang-terangan menyuruh anaknya masuk rumah saat mereka lewat. Pak Darmo menerima mereka dengan lebih tenang kali ini. Tapi di matanya, tersirat rasa putus asa. "Ada satu orang yang mungkin bisa membantu kalian," katanya. "Namanya Mbah Sura. Dia tinggal di batas desa. Orang-orang menganggapnya dukun tua, tapi dia satu-satunya yang masih mengingat kisah asli makam itu. Kalau memang ada cara menutup kembali segel itu," ujar Arga tegas, "kami akan melakukannya." Pak Darmo mengangguk. "Tapi hati-hati.
Sejak kalian membuka makam itu, desa ini bukan lagi tempat yang sama. Di luar rumah, hujan mulai turun. Tapi anehnya, hanya di atas mereka bertiga, langit lainnya tetap cerah. Sesuatu sedang mengikuti mereka, dan belum ingin pergi. Matahari nyaris tak terlihat keesokan paginya. Kabut masih menggantung di udara bahkan setelah jam 8 pagi. Arga duduk di depan beranda penginapan, menatap kosong ke arah perbukitan yang tertutup kabut tebal. Pikirannya melayang jauh, tentang makam itu, tentang bisikan yang mereka dengar, dan tentang perempuan berjubah putih yang dilihat Rani malam tadi. Ketegangan di desa makin terasa. Orang-orang mulai menyebar kabar. Katanya sapi milik Pak Sarno ditemukan mati dengan mata membelalak dan lidah terjulur. Seorang balita mendadak kejang semalaman tanpa sebab medis. Dan seorang warga mendengar suara gamelan dari arah hutan saat ia pulang malam. Padahal tak ada siapapun di sana. Rani dan Fikri akhirnya bergabung dengan Arga. Wajah Fikri tampak pucat dan berkeringat. Meski udara pagi sangat dingin. Ia mengaku tidak tidur semalaman. Dan mimpi buruk terus datang bergantian. Satu hal yang aneh, ia mulai mengigau dengan kata-kata yang tak dimengerti, seperti dalam bahasa asing. Kita harus cari tahu lebih banyak soal makam itu, kata Arga mantap. Kalau benar itu bukan sekadar kuburan, kita perlu tahu siapa yang dikubur di sana. Dan kenapa roh itu begitu marah. Rani mengangguk. Pak Darmo bilang ke Mbah Sura, kan? Kita bisa mulai dari sana. Jejak tua di batas desa. Rumah Mbah Sura berada di ujung timur desa, tak jauh dari perbatasan hutan. Rumah itu tua, nyaris runtuh di beberapa bagian, dan dikelilingi pagar bambu dengan simbol-simbol aneh terukir di setiap sisinya. Mbah Sura menyambut mereka tanpa banyak kata. Wajahnya keriput, matanya tajam seperti mata burung hantu, tubuhnya kurus. Tapi auranya kuat. Mereka duduk di bel bambu kecil di depan rumah. Dan Arga langsung mengutarakan maksudnya. Kami membuka sebuah makam di lereng utara. Ada batu besar dengan simbol mata dan garis 4 arah. Di dalamnya ada tangga menuju bawah tanah. Sejak itu, desa mulai dihantui keanehan. Mbah Sura terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. Kalian telah membuka gerbang Karangwulung. Karangwulung? Ulang Rani pelan. Kerajaan kuno, jawab Mbah Sura. Sudah hilang ratusan tahun lalu. Tidak pernah tercatat di sejarah resmi karena pemerintah kerajaan setelahnya menghapus namanya dari catatan. Mereka takut. Arga menyandarkan punggung, menajamkan pendengarannya. Karangwulung dulu kerajaan kecil tapi makmur. Rajanya adil, tapi panglima perangnya, Rangga Wiratama, terlalu ambisius. Ia bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib hutan untuk memperkuat pasukannya. Tubuhnya kebal, matanya bisa melihat dalam gelap, dan pedangnya dikatakan bisa membelah batu. Mbah Sura menatap mereka satu persatu, tapi ia haus kuasa. Ia mencoba menggulingkan rajanya sendiri. Pengkhianat. Saat gagal, ia dihukum bukan dengan kematian, tapi dengan segel, agar rohnya tidak bisa kembali, dan agar makhluk yang memberi kekuatannya tidak bisa bebas. Makam itu dibuat bukan untuk memakamkan jasad, tapi untuk mengurung kutukan. Dan kita membukanya, bisik Arga. Tidak sepenuhnya, jawab Mbah Sura. Segel utama masih tertutup, tapi begitu celah itu terbuka, roh-roh yang tertidur bersamanya mulai terbangun. Para prajuritnya. Mereka roh penasaran. Belum selesai tugasnya. Belum selesai balas dendamnya. Fikri tiba-tiba menggeliat. Kepalanya menunduk. Lalu mendongak pelan. Matanya merah. Tidak fokus. Dan dari mulutnya keluar suara rendah yang bukan miliknya. Prajuritku telah bangkit. Tanah ini akan dibersihkan dari darah pengkhianat. Semua membeku. Suara itu dalam, bergema, seperti berasal dari dalam gua. Rani menjerit kecil dan memegang tangan Arga. Arga memegang bahu Fikri, mencoba membangunkannya. Fikri, sadar. Bro, lo kenapa?
Tapi Fikri hanya menoleh perlahan ke arah Arga dan tersenyum sinis. Kau yang membukanya. Kau yang harus membayarnya. Tubuhnya lalu ambruk ke lantai. Ia pingsan. Mbah Sura langsung mengambil botol kecil berisi cairan kuning dan menuangkannya ke telapak tangan. Lalu mengusap dahi Fikri sambil merapalkan mantra. Tak butuh waktu lama, Fikri tersadar. Napasnya terengah-engah dan matanya kembali normal. Apa yang barusan terjadi? Tanya Fikri lemas. Kau kerasukan, jawab Rani cepat. Suaranya bukan suara kamu. Mbah Sura menyandarkan tubuhnya. Itu suara Rangga Wiratama. Kutukan ini belum puncaknya. Tapi semakin lama terbuka, semakin kuat roh-roh itu menyatu dengan dunia kita. Jika tidak dihentikan, ia akan bangkit sepenuhnya. Dan saat itu terjadi, bukan hanya desa ini yang terancam. Arga menunduk. Rasa bersalah mulai menyesaki dadanya. Tapi tekadnya juga menguat. Lalu bagaimana cara mengembalikannya? Menutup segelnya lagi. Mbah Sura mengangguk. Kalian harus menemukan pusaka kerajaan. Senjata atau benda yang memiliki ikatan spiritual dengan Raja Karangwulung. Itu satu-satunya yang bisa digunakan dalam ritual pemulihan segel. Tanpa itu, segelnya tidak akan merespons. Arga berpikir keras. Saya melihat lambang yang sama di rumah kepala desa. Di ukiran tua di atas perapian. Mungkin ada hubungannya. Mbah Sura tersenyum tipis. Mungkin. Raja terakhir Karangwulung pernah bersembunyi di desa ini sebelum menghilang selamanya. Bisa jadi, keturunannya masih ada di sini. Waktu tidak banyak. Malam semakin cepat datang. Dan roh-roh itu sudah mulai mencari jalan keluar. Sementara itu, di rumah penginapan, seorang nenek ditemukan jatuh tak sadarkan diri dengan luka cakaran panjang di punggungnya. Di tembok rumahnya, muncul simbol mata dengan garis kompas yang terbakar sendiri. Satu hal yang jelas, perang kuno belum selesai. Dan Arga, tanpa sengaja, telah menyalakan kembali bara apinya. Malam turun lebih awal dari biasanya. Langit tak hanya gelap, tapi pekat, seolah menyembunyikan sesuatu yang siap turun dari langit ke bumi. Desa Karangturi kini tak lagi tenang. Penduduk menutup pintu dan jendela mereka rapat-rapat, menyalakan dupa, dan menggantungkan sesajen di setiap sudut rumah. Di udara tercium aroma bunga melati, kemenyan, dan ketakutan. Arga duduk diam di dalam kamar penginapan. Matanya kosong, pikirannya kacau. Rani ada di sudut ruangan, menyalakan lilin dan membacakan doa-doa dengan suara pelan. Fikri belum sepenuhnya pulih setelah kerasukan kemarin. Ia lebih banyak diam, dan tatapannya sering kosong, seolah separuh dirinya masih tertinggal di tempat lain. Malam itu, angin bertiup lebih kencang. Lilin-lilin di kamar berkedip seperti akan padam. Arga memejamkan mata, berniat tidur walau tubuhnya gelisah. Tapi begitu matanya terpejam, ia seolah langsung terlempar ke tempat lain. Ia berada di sebuah tanah luas yang terbelah oleh sungai merah seperti darah. Langit di atasnya hitam, tetapi ada guratan merah menyala di balik awan, seperti kilatan petir yang tak pernah menyambar. Angin membawa suara raungan dan jeritan dari kejauhan. Di tepi sungai, berdiri sosok tinggi besar, mengenakan baju besi hitam dengan jubah robek. Di dadanya menganga luka besar, dan matanya menyala merah membara. Arga tahu, ini dia, Panglima Rangga Wiratama. Engkau yang membukakan jalanku kembali. Suara sang Panglima bergema, berat dan menggelegar. Engkau pula yang harus menutupnya. Arga tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, seperti membeku di tengah angin panas dan kabut tebal. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Arga dengan suara serak. Panglima melangkah mendekat. Langkahnya membuat tanah bergetar. Kutukan ini bukan hanya milikku. Ini adalah dendam dari ratusan jiwa yang dikorbankan. Mereka dikubur hidup-hidup bersamaku. Raja telah mengurung kami, menolak pengampunan. Tapi kini, darah baru telah menyentuh tanah kami, dan pintu telah terbuka. Bagaimana cara menghentikannya?
Tanya Arga, gemetar. Pusaka raja, jawab sang panglima. Pedang yang terakhir digunakan untuk menolak kehadiranku. Ia menyimpan energi yang mampu mengunci segel itu kembali. Tapi tak cukup hanya membawanya. Kau harus datang ke makam dengan ikhlas dan dengan permohonan maaf dari darah pewaris kerajaan. Permohonan maaf. Arga mengernyit. Ya, tanpa pengakuan dosa, segel tidak akan menerima pusaka. Jika tidak, makam akan terbuka sepenuhnya dan dunia kalian akan runtuh. Tiba-tiba, dari balik kabut, ratusan sosok muncul. Mereka berjalan pelan, tubuh mereka hancur, mata kosong, mulut terbuka seperti sedang mengutuk langit. Arga mundur ketakutan. Panglima mengangkat tangannya, menghentikan langkah mereka. Waktu kalian hampir habis, katanya pelan, tapi penuh ancaman. Setiap malam yang berlalu, satu jiwa akan hilang. Dan jika fajar ke-6 tiba pintu itu tidak bisa ditutup lagi. Arga terjatuh ke tanah, lalu tiba-tiba terbangun. Napaknya terdengar berat, tubuhnya berkeringat. Rani menatapnya panik. Lo mimpi lagi, lo ngomong sendiri tadi, kayak ngelantur, tapi serem. Arga langsung berdiri, matanya liar. Itu bukan mimpi, itu nyata. Aku bertemu dia, Rangga Wiratama. Dia bicara padaku. Ia pun menceritakan semuanya. Tentang pusaka kerajaan, tentang permintaan maaf dari keturunan raja, dan tentang ancaman fajar ke-6. Rani langsung mengingat sesuatu. Pak Darmo. Di atas perapian rumahnya ada pedang tua. Dia bilang itu warisan dari leluhurnya. Bisa jadi itu pusaka yang dimaksud. Tanpa buang waktu, mereka berlari menuju rumah kepala desa. Di tengah jalan, mereka melihat beberapa warga berkumpul di depan rumah Pak Basri. Istrinya menghilang. Begitu saja. Kain tidurnya tercabik-cabik, dan di lantai kamar ditemukan simbol mata berdarah. Ini korban keempat. 1 per malam. Dan tak ada satupun yang ditemukan kembali. Sesampainya di rumah Pak Darmo, Arga langsung mengetuk pintu dengan keras. Pria tua itu membukakan pintu dengan wajah letih. Ada satu hal yang harus kami lihat, kata Arga cepat. Pedang di rumah Anda. Itu bukan sekadar hiasan. Bukan. Pak Darmo menghela napas. Kalian datang juga akhirnya. Ya, pedang itu warisan keluarga. Leluhur saya adalah pengawal raja terakhir Karangwulung. Mereka dibawa ke dalam. Pedang itu terletak dalam bingkai kaca. Gagangnya terukir lambang mata dan garis kompas. Sama seperti di makam. Bolehkah kami meminjamnya? Tanya Arga. Pak Darmo diam, lalu menjawab, kalau ini bisa menghentikan apapun yang sudah kalian bangunkan, ambillah. Arga mengambil pedang itu dengan hati-hati. Meski sudah tua, senjata itu terasa berat dan berenergi. Saat ia menggenggamnya, bayangan kabut dan sosok-sosok hitam kembali muncul sekelebat di benaknya. Kita harus kembali ke makam, ujar Arga. Dan aku akan ikut, sambung Pak Darmo. Jika yang dibutuhkan adalah darah pewaris raja, maka darah saya yang harus dibawa. Di malam itu juga, mereka bersiap kembali ke Gunung Slamet. Tapi sebelum berangkat, mereka menyaksikan satu pemandangan yang mencengangkan. Dari atas bukit desa, terlihat kilatan cahaya ungu dari arah hutan, dan suara trompet perang yang seolah berasal dari zaman lain menggema di kejauhan. Desa Karangturi kini tidak hanya panik. Ia berada di ambang kehancuran. Langit malam menghitam sempurna ketika Arga, Rani, dan Pak Darmo mulai menapaki jalur menuju makam yang pernah mereka buka. Fikri tetap di penginapan. Tubuhnya lemah, matanya kosong, dan ucapannya hanya sepatah dua patah kata tanpa makna. Sejak rasukan kedua, Fikri lebih sering diam dan menatap langit. Kadang ia tertawa pelan, kadang menangis tanpa suara. Di tangan Arga tergenggam erat pedang pusaka milik leluhur Pak Darmo, senjata kerajaan yang dipercaya menjadi kunci untuk mengakhiri kutukan. Di hati mereka hanya ada satu tujuan,
menutup kembali segel kematian dan menyelamatkan desa dari kehancuran total. Kabut turun tebal, menyelimuti jalur sempit dan hening yang terasa berbeda dari sebelumnya. Tak ada suara binatang, tak ada desir angin. Hanya langkah kaki mereka bertiga yang terdengar, menghantui satu sama lain. Setibanya di makam, suasana begitu mencekam. Batu nisan besar itu kini tampak lebih gelap, seolah menyerap cahaya sekitar. Akar-akar pohon yang sebelumnya melingkar di sekeliling makam kini menjauh, menyisakan lubang terbuka yang menganga seperti mulut raksasa. "Ini waktunya," kata Arga lirih, memandang lubang yang menuntunnya ke bawah tanah. Mereka menyalakan obor dan mulai menuruni tangga batu. Suasana di dalam lembab, dingin, dan dipenuhi aroma tanah tua yang sudah lama tidak disentuh cahaya. Suara bisikan samar terdengar di setiap sudut dinding, seperti jeritan yang terjebak selama ratusan tahun. Di ujung tangga, mereka tiba di sebuah ruangan bundar, dikelilingi ukiran-ukiran aneh dalam bahasa kuno. Di tengah ruangan, berdiri sebuah altar batu, tempat ritual pemakaman kerajaan. Darah kering menghiasi sisinya, jejak pengorbanan masa lalu. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Obor yang mereka bawa berkedip, dan dari kegelapan mulai muncul siluet-siluet manusia, roh-roh prajurit Karang Wulung. Wajah mereka kosong, tubuh mereka setengah hancur, tapi mata mereka menyala merah menyala. Mereka berdiri mengelilingi altar, membentuk lingkaran sempurna. Diam, menunggu. "Sekarang, letakkan pusaka di altar," bisik Pak Darmo. Suaranya gemetar, tapi tegas. Arga melangkah maju. Dengan kedua tangan, ia meletakkan pedang pusaka di atas batu altar. Cahaya ungu redup keluar dari ukiran batu, membentuk pola lingkaran seperti matahari. Para roh mendekat. Udara semakin berat. Dari kegelapan, suara berat yang familiar terdengar, menggema ke seluruh ruangan. "Mengapa kau kembali?" Sang Panglima, Rangga Wiratama, muncul dari balik bayangan, mengenakan zirah perang hitamnya. Luka besar di dadanya masih menganga, dan mata merahnya menusuk Arga seperti tombak tajam. Arga menatapnya lurus. "Aku kembali untuk menutup apa yang telah kubuka. Ini pusaka kerajaan. Dan bersamaku, darah keturunan raja." Pak Darmo melangkah maju. Ia menunduk di hadapan Sang Panglima. "Ampuni kesalahan keturunan kami. Jika dosa itu harus ditebus, biarlah tebusannya diambil dari tubuh ini." Sang Panglima mendekat. Roh-roh prajurit bergerak pelan, seperti menanti perintah. Tiba-tiba, suara tangis terdengar. Jeritan ratusan jiwa, memohon pembebasan, bercampur kemarahan. Segalanya menjadi kabur, dan ruangan mulai berputar. Arga menjatuhkan diri ke lutut. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang menyesakan. "Maafkan aku. Maafkan kami. Aku yang membuka makam ini karena kesombongan. Aku menganggap cerita leluhur sebagai mitos. Aku tidak percaya pada warisan spiritual tanah ini. Tapi kini aku mengerti, dan aku rela melakukan apapun, bahkan nyawaku." Saat kata-kata itu keluar, pusaka di altar bersinar terang. Cahaya putih menyebar ke seluruh ruangan, menerangi wajah roh-roh yang semula marah menjadi damai. Beberapa dari mereka mulai lenyap, seolah diangkat ke tempat yang lebih tenang. Panglima Rangga Wiratama menatap Arga lama. Tatapannya kini bukan hanya kemarahan, tapi juga kesedihan, pengakuan pengorbanan dan darah yang tulus. Itulah kunci sejati. Ia menancapkan pedangnya sendiri ke altar, tepat di samping pusaka raja. Cahaya dari keduanya bersatu, lalu menyebar ke seluruh ruangan, menghancurkan bayangan-bayangan kelam. Satu demi satu roh-roh mulai menghilang. Panglima menjadi yang terakhir. Sebelum menghilang, ia berkata pelan, "Tutup gerbang ini, dan jangan pernah buka lagi." Dengan kilatan cahaya terakhir, altar retak, lalu menutup sendiri. Batu nisan di permukaan mulai bergeser kembali ke posisi semula, tertutup oleh akar-akar yang melingkar erat.
Mereka bertiga kembali ke permukaan. Langit kini lebih cerah. Bintang-bintang muncul, dan udara terasa lebih hangat. Burung malam terdengar lagi. Desa, untuk pertama kalinya dalam seminggu terakhir, terasa hidup. Namun saat mereka kembali ke penginapan, kabar buruk menunggu. Fikri masih hidup, tapi tidak lagi sama. Ia duduk di ranjang, menatap jendela dengan mata kosong. Bibirnya menggumamkan doa-doa dalam bahasa yang tak dikenali. Ia makan, ia bernapas, tapi jiwanya seolah tertinggal di antara dunia. Rani menangis. Arga mendekatinya, memegang bahunya dengan tangan bergetar. Dia sudah berkorban juga, bisiknya. Dia yang pertama kali disentuh kutukan. Beberapa hari kemudian, Arga menuliskan semuanya ke dalam jurnal kulitnya. Ia menolak untuk mengirimkannya ke dosen pembimbingnya. Baginya, ini bukan lagi tentang penelitian atau penemuan. Ini tentang pelajaran yang jauh lebih penting. Ia menulis pada halaman terakhir. Aku datang sebagai penjelajah. Aku pulang sebagai penjaga. Kini aku tahu bahwa tak semua misteri harus dibuka. Tak semua kegelapan harus diterangi. Ada kekuatan yang lebih tua dari logika. Ada roh yang hanya butuh dihormati, bukan dilawan. Sebelum meninggalkan desa, Arga berdiri di depan makam yang kini kembali tertutup rapat. Ia menundukkan kepala. Terima kasih dan maaf. Angin berembus lembut, seolah membalas salamnya. Arga pun berjalan pergi. Kali ini bukan untuk mencari cerita, tapi untuk menjaga agar cerita-cerita seperti ini tidak terulang. Sekian kisah hari ini. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe agar kalian bisa dapat kisah lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.